20.000 pasukan berani mati Jokowi siap masuk Jakarta. Oh, bela Jokowi toh, kirain bela rakyat. Solo bakso. Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. Gelar apel akbar pasukan berani mati ya, pembela Jokowi ini. Ngeri-ngeri sedap ternyata. Ada apa begitu? Jokowi mau lengser? Apakah mau disambut dengan para relawan-relawan mereka? Atau relawan-relawan mereka ingin menunjukkan bahwa eksistensi seorang Jokowi masih punya taring? Atau bagaimana begitu? Tapi yang jelas di sini adalah gelar apel akbar pasukan berani mati pembela Jokowi. Menurut saya pribadi ya sekedar kita lihat saja, sekedar ingin menunjukkan bahwa seorang Jokowi kuat begitu. Pada kenyataannya lemah. Coba kita lihat saja siapa di balik ini semua. Hanya Projo dan PSI yang kemudian mereka dukung sana sini begitu. Relawan-relawan lainnya sudah dekat dengan Prabowo. Prabowo tidak menginginkan itu begitu kan. Mengapa sekarang ini Projo lebih diambang kebingungan? Ya kenapa? Karena satu ingin membuat partai baru, ingin mau gabung ke Prabowo, ingin gabung sana sini begitu kan. Ini kan logikanya bagaimana? Padahal relawan seorang Jokowi mau gabung ke Prabowo. Bukankah relawan itu kalau sudah selesai ya pemilihan selesai semua? Ini nampaknya ingin menunjukkan bahwa kekuatan seorang Jokowi masih ada. Biar dilihat oleh seorang Prabowo bahwa juga relawan-relawan Jokowi bisa diperhitungkan. Saya yakinnya Prabowo tidak takut masalah soal itu begitu kan. Ini kan hanya sekedar permainan kekuasaan. Ini hanya sekedar ingin menunjukkan kekuatan. Ingin menunjukkan kekuatan Jokowi ya, tidak dipandang secara lemah. Tapi pada kenyataannya ya kita lihat saja hanya kuar-kuar di situ begitu kan. Projo begitu. Ini bukan partai politik begitu kan. Artinya apa? Walaupun relawan mendesak sana sini ya, menggiring ya kekuatan dari seorang Jokowi, kalau sudah tidak lengser tidak ada apa-apanya. Seorang Jokowi tidak ada apa-apanya mereka begitu kan. Justru Prabowo punya keuntungan besar. biar kalau Projo tidak gabung kepada Prabowo ya biar kelihatan tidak bagi-bagi jabatan lah begitu kan. Ya sekedar hanya gertakan sebenarnya ya. Politik kita itu sudah tahu masyarakat ini hanya gertakan. Jangan-jangan dari sebuah gertakan ini menunjukkan kekuatan di sini ya, seolah-olah bisa diperhitungkan dari seorang Prabowo akhirnya dapat jabatan. Bisa saja nuansanya orang multitafsir hari ini begitu kan. Bagi kami adalah sah-sah aja mau bergabung atau tidak begitu. Tapi yang jelas buat apa sih ya masih ingin ada pasukan rela begitu kan ya. Pasukan berani mati. Wah. Sebagai pembela Jokowi setelah lengser mereka pelempem begitu kan ya. Tidak mungkin seorang Jokowi ini merawat para pendukung-pendukung mereka. Tidak mungkin di situ. Ini kan membutuhkan biaya yang sangat banyak begitu kan. Coba kita baca komentarnya ini. Gerombolan nasi bungkus berani berkumpul bukan berani mati dalam arti yang sebenarnya demi yang bayar. Ini komentar dari Said Hamzah. Ada juga dari John Sitorus, nasi bungkus. Pasukan nasi bungkus ya. Udah kaya yang maha kuasa aja dibela sampai mati-matian. Emang seboleh itu? Ini komentar dari netizen ya. Kopassus aja nggak sebegitunya. Artinya secara tidak langsung apa yang mau diperjuangkan oleh seorang Jokowi ya. Nampaknya ya relawan dari seorang Jokowi hari ini ya nampaknya ingin adu kekuatan sebenarnya. Ingin bahwa seorang Jokowi ini punya relawan banyak. Padahal hakikatnya sudah tidak ada. Masyarakat sudah melihat bahwa ketika seorang Jokowi lengser ya, mereka tidak punya jabatan apa-apa. Kekuasaan tidak begitu wow. Ya kecuali mereka nempel kepada Gibran. Itu pun kalau Prabowo ya mempersilahkan. Tapi kalau dikunci seperti Kiai Ma'ruf Amin dikunci di situ jadi ban serep, maka kemudian yang terjadi apa? Tidak bisa begitu kan. Saya yakin dan saya yakinnya bahwa sekarang ini ya
realitasnya begitu, realitasnya sudah tidak ada taringnya begitu. Ini mungkin saat Jokowi selesai terus mereka mati. Ini sekali banyak komentar-komentar dari netizen begitu kan ya. Buat buat apel untuk menjaga seorang Jokowi di situ begitu. Saya kira dalam hal ini buat apa begitu kan? Kritikan-kritikan netizen ngeri-ngeri sedap begitu kan ya. 20.000 pasukan berani mati katanya begitu. Kirain berani mati buat rakyat, ternyata sampah. Ini komentar-komentar dari netizen ngeri-ngeri sedap begitu kan. Artinya apa? Artinya ya inilah politik begitu kan ya. Inilah politik yang ada. Tapi pada kenyataannya sewaktu-waktu seorang Jokowi ya sudah tidak bisa begitu kan. Ketika dulu bagaimana ya mereka melihat bahwa Projo ini kan sebenarnya masih gabungnya dengan PDIP pada waktu itu begitu kan ya. Kita lihat saja rekam jejak Hasto masih ada. Dia pendukung PDIP keras ya, karena PDIP punya relawan yang banyak, terus kemudian ada salah satu Projo ini begitu kan mendukung seorang mendukung seorang Jokowi di situ. Sampai sekarang ya masih mendukung seorang Jokowi. Apa artinya dari ini semua ya? Apakah kalau Prabowo jadi, apakah mau gabung ke Prabowo? Apa ganti nama begitu? Relawan Bowo. Apa mau ganti di situ begitu kan? Tapi ya inilah politik yang ada begitu kan ya. Saya menganggap relawan-relawan itu kalau sudah selesai pemilihan ya selesai semuanya begitu. Memelihara relawan itu harus membutuhkan uang yang banyak begitu kan ya. Harus berapa miliar di situ. Gelar apel akbar pasukan berani mati pembela Jokowi, Agung Wibawanto, mereka terlambat dan beda. Coba kita baca terlebih dahulu beritanya. Ini sangat menarik ya. Saya coba zoom ya, coba saya perbesar. Karena biar bagus begitu kan kualitasnya ya. Tapi ya inilah politik begitu kan. Makanya dengan adanya situasi politik yang tidak menentu hari ini, banyak yang kemudian jadi relawan toh pada hakikatnya cari kekuasaan. Nih, kita lihat saja. Bukan pasukan berani mati pembela Jokowi berencana mengadakan apel akbar di Tugu Proklamasi Jakarta pada Ahad 22 September 2024. Apel ini bertujuan untuk menunjukkan komitmen mereka dalam menjaga Presiden Joko Widodo atau Jokowi dan keluarganya dari berbagai ancaman yang dianggap berusaha menggulingkan kekuasaan. Hal ini dimungkinkan oleh koordinator pasukan berani mati pembela Jokowi ya Sukodigdo ya Wardoyo. Dalam pernyataan mereka wartawan ya pada hari Rabu, pasukan berani pembela Jokowi dari seluruh Indonesia akan berkumpul di Jakarta. Wow, ngeri-ngeri sedap ya. Sukodigdo yang menegaskan bahwa pihaknya telah mengajukan surat pemberitahuan dan izin kepada aparat kepolisian terkait pelaksanaan apel tersebut ya. Ia juga menyebutkan bahwa target pasukan apel akbar ini adalah sekitar 20.000 orang yang memiliki militan tinggi. Anggota kami bukan kaleng-kaleng jelasnya ya. Pasukan apa ini begitu kan? Coba kita baca. Lebih lanjut ya, Sukodigdo menyinggung adanya situasi yang tidak kondusif yang disebabkan oleh mantan orang-orang terdekat Jokowi yang disebutnya ingin memperburuk kondisi bangsa. Orang-orang terdekat Jokowi sakit hati karena kalah di Pilpres 2024 dan terus memprovokasi rakyat. Ya, ini kan alibinya seperti itu begitu kan. Padahal berani takut mati di situ bukan berani mereka harus melawan dengan siapapun begitu kan ya. Bukan aju otot begitu. Tapi berani mati itu membela demokrasi yang baik. Kalau demokrasinya tidak baik, ngapain kita harus dibela begitu? Itu pertanyaannya begitu kan. Maka sangat disayangkan sebenarnya ya sampai segitunya mereka ingin membantu seorang Jokowi begitu kan, sampai segitunya. Coba kita bayangkan setelah Jokowi lengser, apakah masih tetap sama? Apakah tetap masih setia kepada seorang Jokowi? Kita lihat saja. Mereka dekat dengan Jokowi karena Jokowi seorang presiden. Ya, ini bukan soal siapa yang kalah. Ya, soal siapa yang kalah di Pilpres kemarin tidak ada seperti itu begitu kan.
Jadi artinya apa? Artinya menurut saya pribadi ya demi bela rela mati begitu kan, demi seorang Jokowi saya kira tidak ada masalah, silahkan begitu. Coba kita lihat baca ini. Agung Wiwanto, seorang pengamat politik asal Yogyakarta, memberikan komentarnya. Memang beda dulu, tidak pernah pendukung Jokowi melawan baik ya, balik setiap ada kritik maupun aksi demo dari pihak oposisi. Mengapa sekarang kok sepertinya takut sekali? Ini kan negara demokrasi. Jadi kalau kita yang bisa saja ya biasa saja, tak perlu apel akbar atau apapun istilah untuk mengancam pihak lainnya. Menurut Agung lagi ya, aksi dalam bentuk apel akbar ini hanya akan berlebar polarisasi yang sudah terjadi sekarang ini. Perbedaan pandangan dilawan oleh perbedaan, maka perbedaan semakin lebar dan berpotensi sosial chaos. Saya kurang tahu apakah hal ini seperti diperkirakan oleh para pendukung Jokowi atau justru menginginkan hal tersebut terjadi. Jika dikatakan bahwa kritik rakyat kepada Jokowi dan keluarganya saat ini dilakukan oleh mereka yang kalah pemilu, ditepis oleh Agung. Kritik rakyat atas dinasti politik sudah muncul sejak sebelum coblosan. Yakni ketika Anwar Osman sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi, adik ipar Jokowi, memberikan karpet merah kepada Gibran untuk lolos ikut pencapresan, civil society berteriak marah dan waktu itu belum ada kalah dan menang. Saya kira hal-hal itu iya benar begitu kan, dalam artian bahwa civil society itu mereka menggembor-gemborkan, turun ke jalan, memberikan narasi-narasi bahwa dinasti politik itu tidak baik. Tapi kenapa sekarang ya seperti relawan-relawan Jokowi mulai agak ketar-ketir, mulai agak panik ini semua. Ada apa di balik ini semua? Saya kira inilah politik yang ada ya. Ada masanya ya, seorang Jokowi ada masanya dan setiap masa ada orangnya. Saya kira sudah saatnya, masanya sekarang adalah masa dengan rakyat ya. Coba kita lanjutkan kembali. Ya, sepemahaman dengan Agung ya, Mas Gaber, Ketua Padepokan Hukum Indonesia, juga menanggapi terkait apel akbar pasukan berani mati pembela Jokowi di Tugu Proklamasi yang direncanakan pada 22 September. Menyatakan berpotensi menimbulkan beberapa dampak negatif, baik secara sosial, politik maupun keamanan. Bahkan ya, Mas Guber mengingatkan polarisasi sosial dan politik kehadirannya masa besar yang memproklaimkan diri sebagai pasukan berani mati dapat memperburuk polarisasi di masyarakat. Sikap yang militan dan cenderung konfrontatif ya terhadap pihak-pihak yang dianggap berseberangan dapat memicu ketegangan dan konflik sosial, terutama di tengah-tengah suasana politik yang sudah terbelah pasca Pilpres 2024. Selain itu, adanya potensi kekerasan dan ketegangan keamanan. Kegiatan dengan jumlah massa yang besar berpotensi memicu insiden kekerasan atau bentrokan, baik dengan kelompok-kelompok yang berseberangan, aparat keamanan, maupun masyarakat umum. Situasi ini bisa menjadi lebih rawan jika terjadi provokasi atau tindakan tidak terkontrol ya dari peserta apel. Potensi lainnya dapat mengganggu ketentraman umum. Apel akbar yang melibatkan ribuan orang di pusat kota Jakarta, khususnya di sekitar Tugu Proklamasi, dapat mengganggu ketertiban umum, lalu lintas dan aktivitas masyarakat, penutupan jalan, dan kerumunan massa. Dan pengamanan yang diperketat bisa menyebabkan bermacam-macam kemacetan, mengganggu kegiatan ekonomi, menyulitkan mobilitas warga. Kita lihat saja realitasnya, wah persoalan-persoalan seperti ini saya kira ada nuansa-nuansa yang dipaksakan. Ada nuansa-nuansa bagaimana mereka seolah-olah menunjukkan bahwa seorang Jokowi kuat begitu kan ya. Tapi pada kenyataannya adalah biasa-biasa aja menurut saya pribadi. Hal-hal seperti itu biasa aja. Kira-kira pertanyaan sederhananya adalah apakah mereka membutuhkan uang? Apakah mereka dengan adanya apel untuk mengakomodasi dari para relawan-relawan dari seluruh masyarakat Indonesia membutuhkan ongkos yang begitu besar? Apakah mereka berjalan sendirian? Ini realitasnya begitu kan. Nampaknya seorang Jokowi mulai ketar-ketir di situ begitu kan. Memelihara relawan itu wah luar biasa. Pembiayanya sangat banyak. Taruhannya adalah jabatan di situ. Ini kita lihat saja. Maka jadi kepemimpinan seorang Prabowo jangan melihara relawan, karena relawan itu minta ini minta itu yang seharusnya itu tepati. Tapi pada kenyataannya seorang Prabowo harus benar-benar keluar dari zona itu ya. Saya sebagai rakyat kecil hanya menyampaikan itu ya. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini, jangan lupa di subscribe.